Hakikat syukur itu yang pertama adalah dengan hati. Mengakui dalam hati bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Ini harus ya. Ini namanya amalan hati. Amalan hati itu adalah sebuah konsekuensi daripada iman. Jadi kadar keimanan kita indikasinya ada pada amalan hati ini. Mengakui dalam hati segala nikmat itu berasal dari Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena fisik sehatnya kita, bukan karena konektivitas relasi kita, bukan. Tapi semata-mata itu datangnya berasal dari Allah. Yang lahir dari mana? Yang lahir dari situ apa? Merasa berserah dengan pembagian Allah. Allah yang memberi nikmat, ya terserah Allah baginya kepada siapa. Karena yang punya nikmat berhak membagi kepada siapapun. Kita sebagai manusia saja kalau punya harta itu, ya terserah kita mau digunakan untuk apa. Prioritas kita apa? Ya terserah kita yang punya harta. Adapun kalau misalnya sebagian dialokasikan ke keluarga, sebagian disedekahkan, ya itu kan sekali lagi adalah termasuk privasi kita, tergantung kita mau apa. Nah, Allah sebagai pusat daripada segala nikmat, ya terserah Allah. Terserah Allah. Allah tidak berhak dihukumi. Misal gini Pak, gampang. Kita itu biasa kalau subuh sedekah makanan roti kepada seseorang yang kita anggap butuh. Tiap malam kita kasih roti itu. Ada waktunya kita nggak ketemu roti, nggak bawa roti ketika subuh. Layak nggak orang yang biasa dikasih itu mempertanyakan, oh dasar nggak memenuhi janji. Biasanya kamu ngasih roti kok sekarang nggak ngasih roti. Loh, yang terserah yang punya roti mau ngasih apa enggak. Manusia itu seringkalinya hanya fokus pada sesuatu yang lepas darinya, sehingga ketika dia tidak mendapatkan nikmat atau luput atau berkurang, malah mempertanyakan kepada Allah yang memberi nikmat. Oh, ini masalah. Makanya kalau kita katakan syukur itu dimulai dari pengakuan dalam hati, segala nikmat berasal dari Allah. Ya udah terserah Allah. Allah ngasih apa? Dua, syukur dengan lisan, mengucapkan pujian dan rasa terima kasih kepada Allah. Ini standar. Allah berfirman, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Dan berterima kasihlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Kita dikasih oleh orang makanan tadi, atau misalnya saya dikasih taruhlah peci ya, sama antum misalnya. Ketika saya pakai peci, saya ingat, oh ini dibuat dari antum. Cuma sekedar ingat tuh. Tapi dengan lisan saya harus mengucapkan terima kasih pecinya. Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga apa? Sehingga orang yang memberi juga senang. Walaupun kita tidak mengharap ucapan terima kasih, tapi seyogyanya dalam hadis Bukhari disebutkan la yashkurullah ma lam yashkur linnas. Tidak disebutkan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia.
Jadi ya intinya rasa syukur itu harus diwujudkan dalam talafuz, banyak-banyak memuji Allah. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan penciptaannya. Mata itu kita bersyukur dengan nikmat mata. Untuk apa tujuannya? Melihat ayat-ayat Allah. Kita bersyukur dengan telinga. Untuk apa kita gunakan telinga? Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu namanya bersyukur. Menggunakan nikmat itu dengan tujuan penciptaan. Semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Nah ini kita lewat. Bertambahnya nikmat lahir dan batin. Kalimat yang sering kita katakan bagaimana orang yang bersyukur pasti akan kutambah. Yang ditambah itu bukan lahirnya saja, tapi lahir dan batin. Kalau nikmat lahiriah bentuknya rezeki yang berlimpah. Syukur, jazakallah. Harta yang bermanfaat, kesehatan, kekuatan fisik, umur yang panjang, penuh manfaat. Itu bisa saja Allah kasih. Tapi bukan nikmat yang paling utama. Kalimat la azidannakum itu yang paling penting justru nikmat spiritualitas batiniah kita. Nah, kembali kepada ayat di atas, bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Harapan ketika mereka mensyukuri nikmat itu bukanlah kemudian habis itu Nabi Musa banyak duit, tapi Nabi Musa dan Bani Israel semakin kokoh keimanan. Kenapa sih banyak di antara kita yang kurang bersyukur? Karena salah memahami kalimat la azidannakum itu. Saya mau ngasihnya kepada antum-antum. Antum bersyukur itu saat dompetnya isi apa kosong? Ya jujur, itu jawaban jujur ya. Saat isi lah. Saat dompetnya tebel itu kayaknya senyum-senyum terus kayaknya. Kapan kita bersyukur? Apakah ketika badan kita sehat atau ketika sakit? Badan sehat, normal manusia. Kapan kita bersyukur? Saat punya istri atau tidak punya istri, Pak? Oh, jawabannya bingung. Ini bingung berarti tanda tanya. Kita bersyukur saat punya istri apa saat nggak punya istri? Ya, wajar ya Pak. Saat punya istri. Oke. Maaf yang belum punya istri kita lewatin. Berarti nggak syukur. Kita bersyukur saat punya anak atau saat nggak punya anak? Punya anak. Nah, ini normal, normal manusia. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bahwa kekeliruan yang terjadi adalah saat itu, ketika seseorang kemudian membatasi rasa syukur kalau dompetnya terisi. Kalau tidak ada isinya lalu tidak bersyukur, maka pantas kalau Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit di antara hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Ya pantas, kenapa? Ya karena syukurnya kita punya syarat. Kenapa kita tidak bisa mensyukuri
kalau dompetnya kosong? Kenapa kita tidak bersyukur saat badan kita sakit? Kenapa kita nggak bersyukur saat kita nggak punya istri? Emang kalau nggak punya istri nggak boleh syukur? Kalau seandainya kalimat la azidannakum itu kita maknai keimanan yang makin kokoh, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, kedekatan dengan Allah, keberkahan amalan, maka orang akan bersyukur. Ketika dompet terisi, cara mensyukurinya adalah apakah iman kita makin kokoh? Apakah kita tambah dekat sama Allah apa enggak? Kalau jawabannya iya, berarti bersyukur. Kalau dompetnya lagi kosong, iman kita makin kokoh, jiwa kita tetap tenang, kita justru makin lama sujudnya, zikirnya tambah banyak, itu bersyukur. Kalau makna mensyukuri dan menambahkan nilainya yang Allah janjikan itu begitu. Makanya ketika kita mensyukuri nikmat pada setiap hari kita itu kalau pagi-pagi Pak, coba perhatikan kalau bangun subuh atau bangun kita sebelum subuh, sholat tahajud. Jangan dulu megang HP, coba syukuri dulu nikmat itu. Makanya kita diajarkan dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini penelitian di Oxford University bahwa ucapan ketika saat bangun tidur itu semacam suggestion atau motivation untuk diri kita melakukan kehidupan setelahnya. Kalau bangun tidur yang dipikirkan utang, itu bakal mumet tuh habis itu. Perjalanan hidupnya itu susah. Kenapa? Kurang syukur. Ada duit nggak bahagia. Loh, emang duit bisa memberi kebahagiaan Pak? Nggak bisa. Uang bisa membeli villa di tempat-tempat yang bagus, tapi uang nggak bisa membeli kebahagiaan saat di villa. Berapa banyak orang sudah beli villa merasa sepi juga. Melihat di villa itu pemandangannya adalah pemandangan agraria, sawah terasering yang sangat hijau. Pagi-pagi matahari mengintip di balik celah-celah dedaunan dan pepohonan. Embun pagi yang segar mengantarkan petani dalam keadaan memanggul cangkulnya. Damai, sejahtera, lalu kemudian melihat istrinya membawa bakul nasi, lalu ditambah ikan asin, sambal terasi, sayur asem. Apa yang ada dalam benak orang yang di villa itu? Enak banget ya dia. Hidupnya aman, damai, tiap hari bekerja sederhana, dia bawa itu. Bayangin Pak, orang yang di villa merasa kesepian. Dia hanya mungkin kalau yang nggak punya iman bermaksiat, udah selesai, nggak ada apa-apanya. Bahkan menikmati pemandangan aja nggak sempat. Berapa banyak orang yang ke villa berantem dulu tuh suami istri. Berantem terus sepanjang jalan. Bahkan nggak tegur sapa, ada loh suami istri yang jalan-jalan ke villa itu nggak tegur sapa. Bahkan saya mendamaikan pasangan itu 1 tahun nggak tegur sapa. Bayangin, pasangan suami istri 1 tahun nggak tegur sapa, nambah anak 1. Tolong jelaskan, Pak Ustadz yang bisa jelasin bahasa Jumli.
Itu serius, nggak tegur sapa tahu. Saya nggak tahu ya, itu pengakuan mereka, itu sudah mau cerai. Tapi kita damaikan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung pernikahan. Itu padahal kajian terus itu. Harta banyak, mobil ada, rumah di mana-mana, coba. Tidak bisa membeli kebahagiaan, nggak bisa. Uang bisa beli obat, tapi nggak bisa membeli kesembuhan. Kan nggak bisa. Uang bisa membeli mobil, tapi uang nggak bisa membeli kebahagiaan orang-orang yang ada di dalamnya. Allah. Makanya ketika kita rasa syukur itu tidak dibatasi pada perspektif kita, oh saya bersyukur kalau, kenapa enggak mensyukuri semua apa yang ada pada diri kita? Kalau itu kita sudah selesai dengan syaratnya itu, Allah akan tambah iman kita makin kokoh, kita lebih sabar, lebih tenang hidupnya, lebih fokus amal ibadahnya, sujud kita lebih khusyuk. Itu yang senikmat-nikmatnya sebuah karunia. Kelezatan yang luar biasa. Jadi kata la azidannakum itu kalau kembali secara historisnya, bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel mensyukuri keadaan walaupun under pressure, di bawah tekanannya Fir'aun dan bala tentaranya, tapi mereka menjadikan rumah mereka sebagai masjid. Ij'alu buyutakum masjidan. Mereka jadikan rumah mereka tempat sujud. Tambah lama sujudnya dalam tekanan, Pak. Kan kalau kita bicara sejarah Bani Israel di zamannya Fir'aun itu kan sengsara terus. Allah. Kunci kebahagiaan sejati, rasa syukur merupakan kunci pembuka pintu rezeki, ketenangan, keberkahan hidup. Sebaliknya sikap kufur terhadap nikmat dapat menyebabkan hilangnya keberkahan. Dampak syukur yang langsung nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Quality of life itu tidak bisa didapatkan dengan uang, tapi dengan rasa syukur. Quality of life, kualitas kehidupan. Mau saya contohkan? Saya contohkan. Quality of life, kualitas kehidupan itu akan meningkat dengan rasa syukur. Kenapa demikian? Kualitas kehidupan kita itu apa contohnya? Makan itu makin nikmat kalau kita meningkatkan rasa syukur. Nabi memberikan contoh, man asbaha mu'minan, kalau pagi dia bangun dan keadaan beriman. Lalu kemudian dia lihat ada keluarganya juga di sisinya. Lalu ada indaku tamalihi, dan lalu dia punya makanan hari itu. Apa kata Nabi? Ka'annau hizat lahu dunya, seperti dia memiliki seluruh perbendaharaan dunia. Masalah yang terjadi, quality of life itu menjadi turun karena kita tidak mensyukuri. Sederhana hidup itu. Kita bangun, kita bersama orang yang terdekat kita, makan apa saja enak, Pak. Maka orang Inggris punya pepatah, the good food is not only the taste, but with whom and where you are it. Poin. Makanan yang enak itu tidak selalu persoalan selera dan rasa, tetapi makan enak itu tergantung dengan siapa Anda dan di mana Anda makan.
Kalau hidup kita baik-baik saja, sama istri penuh cinta kasih, memandang wajahnya laksana seperti sebuah cakrawala yang indah, maka semuanya jadi indah. Loh, orang itu untuk makan enak, ada yang harus ke pasawah, ada yang kemana-mana, padahal makannya ya nasi goreng. Nasi goreng wah, abang-abang yang pinggir jalan lebih enak. Tapi kenapa orang pada ke rumah makan kafe yang mahal-mahal? Yang dicari suasana, apa yang dicari? Bosan hidup apa di rumah? Makanan yang apapun kalau dimakan dengan orang yang kita sayangi jadi nikmat. Kualitas kehidupannya jadi meningkat. Grade A, gitu kan misalnya. Ada sesuatu kenyamanan, itu misalnya grade-nya adalah bintang 2. Tapi bagi orang yang mensyukuri itu jadi grade 4, grade 5. Oh iya Pak. Berapa banyak orang yang kayak gitu tuh, bagaimana karena dia mensyukuri, maka semua jadi oke-oke saja, bahagia-bahagia saja deh. Berapa banyak guru-guru kita ya, yang bahkan mungkin dalam kualitas kehidupan, dalam makna fasilitas biasa-biasa saja. Cuman kan bagaimana berkahnya mereka, malah kualitas kehidupan. Sholatnya makin, ulama-ulama dahulu tuh Masya Allah Pak. Baik, jadi kalau kita coba transformasikan dalam kehidupan kita, bagaimana quality of life itu naik ketika kita punya rasa syukur. Makan tempe, makan apapun enak kalau sudah disyukuri. Kalau tidak disyukuri, nggak akan pernah merasakan nikmat. Yang jadi masalah, tabiat manusia itu baru merasakan nikmat sesuatu yang belum dirasakan. Bapak punya makanan favorit lobster misalnya. Kalau makan 3 kali sehari lobster selama 7 hari, ya enak juga Pak. Loh iya. Makanya tadi tumbuhkan rasa syukur, meningkat kualitas hidup, menumbuhkan ketenangan batin. Mensyukuri apa yang sudah ada itu melahirkan ketenangan batin kita. Enggak geragasi bahasa kita Pak. Enggak suka membandingkan nikmat dengan orang lain. Kalau ada orang tetangganya beli motor baru lalu panas, itu berarti tidak tenang hatinya itu Pak. Kenapa harus enggak tenang kan gitu? Berarti kan ada dengki kan? Tidak mensyukuri. Orang dengki itu tidak bersyukur terhadap pemberian Allah, pasti. Orang dengki itu tidak mensyukuri Pak, mesti. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ini yang paling utama. Jadi kalau kita itu mensyukuri nikmat, tambah dekat kita dengan Allah. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim, balasan utama dari rasa syukur. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita tahu dari mana asalnya nikmat itu. Kita tahu. Yang kita tahu ini Pak, segelas kopi. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, 1 gelas kopi ini nggak sederhana. Kopinya dari mana? Dari tanaman kopi yang ditanam petani. Apakah petani yang menumbuhkannya? Oh enggak. Kopi-kopi itu tumbuh atas dasar nikmat yang agung, humus tanah yang baik, mineral yang cukup, air yang teralirkan, dan fotosintesis, bantuan matahari, cuaca yang baik.
Nggak sederhana Pak minum kopi ini. Datangnya dari mana kopi ini? Kalau bukan dari keajaiban. Maka orang beriman itu tahu karena asalnya adalah kopi ini datangnya dari Allah, maka semakin dia dekat dengan Allah. Apa kalimat yang dikatakan? Subhanaka fakina adzab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzab. Itu yang diucapkan. Ya Rabb, kami tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, ini sinyalnya putus sambung, nggak apa-apa. Jadi kalau pas sempurna atau dipotong. Rasio ya? Mungkin ya. Mungkin mungkin gangguan pas apa hujan mungkin ya. Atau mungkin ya banyak macam iPad-nya kurang bagus. Kurang bagus ini ya. Alhamdulillah, maksudnya konteksnya sinyalnya perlu ditingkatkan. Baik. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa individu yang sering bersyukur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi, stres lebih rendah, kesehatan mental lebih baik dibandingkan mereka yang jarang bersyukur. Kenapa Jepang termasuk negara yang paling banyak bunuh dirinya? Padahal kita tahu orang-orang pada lari ke Jepang jadi TKI, TKW karena salary-nya, gajinya. Gaji di Jepang itu untuk buruh pabrik aja itu 25 juta per bulan. Buruh pabrik Pak, 25 juta per bulan. Ya kalau mau dibandingkan dengan UMR Lampung ya 10 kali lipat hampir 10 kali lipat. Tetapi kenapa banyak orang bunuh diri? Karena jarang bersyukur. Orang Jepang, orang Korea itu orang yang jarang bersyukur. Senyum aja jarang Pak. Kalau Bapak main ke Jepang, jangan berharap disenyumin orang. Kalau kita kan Mas, Pak, itu kalau di Jepang kita Mas, itu disangka orang gila, nggak sopan. Kita nyapa itu nggak sopan kalau nggak kenal. Maka jarang mereka tuh senyum-senyum tuh jarang. Orang Indonesia itu apa aja senyum. Loh, orang Indonesia itu senyum loh. Lagi sakit aja jelasin sambil senyum. Cobalah orang Indonesia itu. Maka saya nonton podcast atau sebuah wawancara ya, potongan sih di shot itu. Ada orang Korea tinggal lama di Indonesia, lalu dia pulang ke Korea. Selama belasan tahun di Indonesia itu santai hidupnya, sehingga dia tidak pernah stres. Tapi begitu 2 bulan tinggal di Korea, dia bolak-balik psikiater, minum obat anti stres. Bayangin kok bedanya. Makanya Indonesia termasuk negeri yang santai memang. Tapi juga memudahkan untuk stress release-nya tuh banyak gitu. Untuk menghilangkan stresnya tuh banyak. Orang Indonesia itu coba gajian mungkin di bawah UMR. Tapi kalau setiap gajian makannya sate. Loh, menselebrasikan itu ada rasa syukur, ada nilai rasa syukur, walaupun nanti bukan syukur sedalam terminologi yang Islami ya. Karena syukur yang Islami itu syukur dalam konteks adalah menjadikan itu semakin dekat sama Allah. Tapi sekedar orang awam aja lah, gajian, makan yang enak, ya tidak mesti harus mahal. Nah itu penelitiannya bahwa ketika ada orang yang kena stres, itu coba digali lagi, mungkin kurang bersyukur.
Peringatan Allah, jika mengingkari nikmat, azab akan datang. Wala in kafartum, jika kamu mengingkari nikmatku. Bentuk-bentuk kufur nikmat itu apa? Satu, tidak mengakui nikmat berasal dari Allah. Itu berarti kufur nikmat. Dua, merasa bangga dan sombong. Nah, jadi kalau ada orang congkak, sombong, ujub, itu berarti tandanya tidak syukur dia, kufur dia. Saya garis bawahi dulu ya. Tidak bersyukur berarti kufur. Rumusnya gitu. Tiga, menggunakan nikmat untuk perbuatan dosa atau hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi kalau ada orang punya duit maksiat, itu berarti pasti itu kufur nikmat. Pasti. Empat, sering mengeluh, merasa kurang, tidak pernah puas. Tanda kufur nikmat. Lima, iri terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang lain. Itu fix kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Baik, inilah pembahasan kita yang sesungguhnya. Surah Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Kenapa pembahasan ini menjadi pembahasan utama? Karena Allah memberikan karunia kepada Daud dan keluarganya, itu karunia yang sangat besar. Allah berikan kepada mereka kenabian, Daud dan Sulaiman. Allah berikan kerajaan, bahkan nanti keluarga Daud yaitu Sulaiman sendiri adalah kerajaan yang paling terbesar sepanjang masa. Sampai sekarang tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Sulaiman. Nabi Daud sendiri Allah berikan banyak karunia, badannya kuat, bahkan waqad alanna lahul hadid. Sungguh Allah telah melunakkan bagi Daud besi di tangannya. Maka Nabi Daud itu bekerja sebagai pandai besi tanpa api. Besi di tangan beliau lunak kayak lempung. I'malu sabighat, buatlah as-sabighat, baju besi. Waqaddir fisar di dalam ayat. Bahkan tentukanlah anyamannya. Jadi Nabi Daud itu tangannya bisa bikin baju besi tanpa api, bahkan bisa dianyam pakai jari jemari. Kurang apa loh Pak? Harta banyak, kekuatan oke. Nabi Sulaiman lebih-lebih lagi tuh. Kendaraannya angin, jin tunduk, binatang tunduk atas izin Allah semua. Semua kenikmatan-kenikmatan itu dikumpulkan dengan sebuah perintah. I'malu, bekerjalah, beramallah, hai keluarga Daud, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Maka ketika ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tanggung jawab besar untuk kita untuk mengamalkan, menggunakannya pada asas manfaat. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk beramal saleh, ibadah. Banyak-banyak orang yang mensyukuri nikmat mata, banyak melihat Al-Quran. Ini saya sampaikan karena memang begini, saya nengok ada jamaah kita umur 95 tahun ya. 95 tahun. Kemudian Allah cabut nikmat mata di umur 95 tahun. Sepanjang hayat, terutama di kehidupan beliau pasca hijrah itu, yang dia lihat hanya Quran. Sampai kemudian karena beliau nggak bisa melihat, jatuh
ruang ICU, sudah demensia akut dan tidak sadar diri, sudah nggak kenal siapa anaknya, nggak kenal siapa-siapa. Tapi yang luar biasa, dokternya ketika tahu dia orang yang rajin baca Quran, dites hafalannya nyambung. Allah. Beliau mulai belajar Quran, pernah saya spill di sini, dari nol, nggak bisa baca Quran, di umur 80 baru belajar baca Quran. Dari nol, Iqra 1 umur 80. Sebelum Allah cabut nikmat matanya, beliau sudah hafal 3 juz. Hatam Imam Ibnu Katsir 30 juz. Tafsirnya hafal, hatam, bukan hafal, hatam. Jadi kalau bapak-bapak yang hadir di sini merasa terlalu tua menghafal Quran, coba bandingkan dengan beliau. Pak, penting banget menjadikan Quran itu sebagai obat bagi kita dengan cara membaca, menghafal, dan mengamalkan. Jadi untuk supaya menangkal su'ul kibar, jeleknya di masa usia tua itu, Pak, Quran yang paling mujarab. Jadi jangan biarkan otak kita ini tetap orsinil. Jangan bangga, otak saya masih orsinil. Ya karena jarang dipakai. Justru kita menghafal Quran, santri-santri menghafal Quran, kitanya juga menghafal Quran. Kita ambil contoh ya. Jika kita mendapat nikmat sehat, maka syukurnya adalah dengan beramal, membantu sesama, menjaga ibadah, bekerja dengan jujur, berada di yayasan, dan seterusnya. Semakin asas manfaatnya besar dan luas, semakin besar pula itu tanda syukurnya. Jika kita mendapatkan nikmat harta, syukurnya ya sedekah, infak, menggunakan harta itu di dalam perkara yang diridhoi Allah. Jika kita mendapatkan ilmu, syukurnya adalah mengajarkan dan mengamalkannya. Sekarang hukuman bukan hanya di akhirat. Inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berikut beberapa bentuk hukuman di dunia bagi orang yang mengingkari nikmat Allah. 1. Hati tidak tenang. Pengingkar nikmat Allah tak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian. Orang yang himmahnya adalah dunia tanpa syukur, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk mata. Hatinya gak akan pernah tenang. 2. Siksa akhirat. Sisa kekal di akhirat akibat pengingkaran dan kesombongan terhadap karunia Allah. 3. Selalu merasa kurang, tidak pernah puas, merasa kurang meski hidup berkecukupan. 4. Nikmat dicabut, hilang keberkahan, manfaat dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini kalau kita tengok dari pendapat banyak ulama ya, saya rangkumkan. Sekarang faktor-faktor penyebab manusia kurang bersyukur. 1. Fokus pada kekurangan. Nah, ini kita itu seringkali fokusnya pada apa yang belum kita dapatkan. Nikmatnya sebuah harta itu adalah kapan? Saat kita belum punya dan saat kehilangan. Ada orang mendambakan sebuah kendaraan, mobil misalnya. Dia tabung selama sekian tahun, pengen beli mobil. Impiannya misalnya taruhlah Innova, beli mobil Innova. Dia tabung sampai uangnya cukup 400 juta misalnya. Dah dia beli mobil. Impian dia, wah senang dia punya mobil. Sampai kapan senang? Sudah dipakai sebulan mah biasa aja. Jadi kita itu merasa bahwa itu sesuatu yang harus kita syukuri ketika memang kita belum dapat. Rasanya itu nikmat luar biasa. Tapi begitu dimiliki biasa aja.
Berapa banyak manusia itu kayak gitu, Pak. Impiannya pengen punya rumah, nggak ngontrak lagi, terus kemudian punya rumah, terus setelah ditinggali 3 bulan, 3 bulan, biasa aja. Mulai banyak kita menemukan, aduh ini sempit ya, ini kurangnya, ini kurang. Bagi rumah nggak ada kelar-kelarnya tuh. Kalau kita nggak menekan diri kita. Bapak punya HP, bayangannya kalau saya punya iPhone 18 misalnya, kayaknya saya bakal bersyukur. Begitu dapat iPhone 18, ya paling dipakai sebulan. Orang muji-muji paling juga seminggu. Males orang muji-muji terus. Udah, habis itu biasa aja. Mau apa coba? Mulai dia bosan. Ya. Sama dengan Bapak punya istri kan? Barang-barang sesuatu yang baru Bapak beli baru, dielus-elus, dilap-lap. Sama dengan istri Bapak ya. Pertama dilap terus. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya Allah, nggak dilap-lap juga. Konteksnya barang ini, HP. Oh bagus. Udah lama mah dibuang-buang. Sampai ada yang retak. Ini kapan HP ini mati? Biasanya beli baru. Kayak gitu, Pak. Udah dibeli mau ngapain sih? Apalah. Habis itu apa yang terjadi? Begitu HP itu jatuh, cah. Nah, mulai nyesel, aduh, padahal lumayan 2 juta daripada beli, ayo mulai kehilangan. Makanya manusia itu hanya fokus pada kekurangannya. Ini yang jadi kurang bersyukur. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Tentu perbandingannya dengan orang yang ada di atas kita. Kalau yang kita bandingkan itu orang yang di atas kita, fix tidak akan pernah punya rasa syukur. Gak akan pernah. Kalau yang dijadikan acuan orang yang di atas kita gak bisa. Makanya Nabi bersabda, unggulu ila man huwa asfal. Tengok yang paling yang di bawah kamu. Tengok, jangan lihat yang di atas. Tengok yang bawah. Kalau nengok yang di atas nggak kelar-kelar. Makanya saya pernah kedatangan pasangan suami istri yang nangis-nangis, sedih, merasa hidupnya susah gara-gara musibah bertubi-tubi hingga dia menjual 7 rumahnya, habis 7 rumah. Lalu dia cerita begitu, saya tanya, lalu Bapak Ibu tinggal di mana ya? Kalau rumahnya udah dijual. Ya, tinggal di rumah saya Pak Ustaz. Lah rumah Bapak tinggal berapa? Ya, rumah saya tinggal 4. Kita udah kasihan, ini rumahnya tinggal 4. Makanya saya suruh teman-teman ngajak beliau ke tempat saudara-saudara kita yang ditemui dia itu adalah ada satu rumah 4x6 totalnya, terus kemudian di dalamnya ada 17 penghuninya, terbuat dari geribik, tengahnya bolong. Kalau hujan pada minggir pinggir-pinggir. Begitu melihat rumah ini, oh mendingan saya ya Pak Ustaz. Ya iyalah. Mendingan. Habis itu udah pulang senyum-senyum. Jadi makanya kita itu jangan membandingkan dengan orang lain. Kita fokus pada diri kita dan orang yang ada di bawah kita. Kita ini udah mendingan. Ya bisa kita bandingkan bagaimana saudara kita di Palestina misalnya. Udah gak ada apa-apanya Pak penderitaan kita. Kalau cuma diomelin istri mah ya santai.
Baru diomelin is. 3, godaan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu memang suka membisikkan kemiskinan. Salah satu miskin hati, sehingga apa? Kita kurang syukur. Agak cepat ya kayaknya baca sudah lewat. Berikutnya merasa berhak, narsisme. Merasa berhak itu gimana? Saya lebih pintar dari dia, harusnya saya lebih kaya dari dia. Gitu. Berapa banyak tuh orang, kadang kita kaget-kaget dulu pas sekolah, itu mungkin dia nggak rajin, tidur mulu, bahkan mungkin dihukum Pak Guru, tapi begitu dewasa kaya raya. Berapa banyak? Sementara yang pintar akademiknya ranking 1 belum tentu punya kesempatan yang sama. Kadang-kadang kita itu merasa kita lebih berhak. Kalau ada orang yang Allah kasih rezeki, kita merasa saya juga lebih berhak harusnya. Saya lebih pintar, saya lebih berhak, saya lebih banyak sholatnya, saya lebih berhak karena saya lebih banyak amalnya. Akhirnya apa? Yang kurang syukur. Kemudian berikutnya kurang introspeksi, kurang tolabul minnah, kurang mencari-cari nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau kita itu dapat nikmat, Pak, tadi kita sudah sedikit ilustrasikan. Saya minum kopi, ini harus kita cari asal usulnya, Pak. Nikmat ini dari mana datang? Dari Allah. Kalau sudah kita mengakui itu nikmat itu dari Allah, pertanyaan berikutnya untuk introspeksi. Kalau saya minum kopi, maka apa konsekuensi syukur saya terhadap minum kopi ini? Itu cara kita untuk introspeksi. Tiap hari, Pak, bagusnya ya Bapak tuh tiap hari menuliskan apa yang kita syukuri hari ini. Nafas, di atas ketaatan. Wah, itu banyak banget kalau kita coba. Tapi aktivitas kita untuk menulis dan mengidentifikasi nikmat itulah yang membuat kita kurang syukur. Nganggapnya biasa, menghargai hal baik sebagai hal biasa. Sesuatu nikmat itu gak ada yang sederhana. Saya ulang-ulang kalimat itu. Tidak ada nikmat kecil, gak ada, Pak. Tidak ada nikmat kecil di dunia ini. Semuanya sama, nikmat semua, tapi kategorinya besar dari Allah bagi kita. Bagi Allah kecil, tapi bagi kita besar. Tidak ada nikmat kecil. Saya mau ambil ilustrasi. Misalnya, saya lagi ngomong di sini menyampaikan kepada ikhwan semua nih. Siapa di antara ikhwan sekalian yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah umroh gratis. Lalu kemudian terpilihlah salah satu di antara bapak-bapak. Misalnya Bapak A. Bapak A, Anda berhak mendapatkan umroh gratis, berangkat bulan depan. Apa yang terjadi, Pak? Alhamdulillah, ya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih. Panjang sinya. Sujudnya lama sambil nangis. Ya Allah, Kau rindukan untuk berangkat umroh setiap hari. Ya Allah, Kau berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya Allah. Ini terlalu dramatis ya. Loh, faktanya banyak loh yang mendambakan begitu. Sujudnya banyak. Lalu, karena saya nggak punya duit, saya cuma punya pena, Pak. Bapak-bapak sekalian yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah pena. Terpilihlah Bapak si A. Bapak si A, karena Anda menjawab dengan benar, saya kasih pena. Kira-kira gimana ngomong? Terima kasih ya Pak Ustadz, jazakallah khairan ya. Beda. Oh, cuma pena kan gitu ya. Dalam hati itu bukan di mulut, dalam hati.
bisa beli sendiri. Terima kasih udah jazakallah. Oh, jazakallah. Tidak sekedar formalitas. Apa yang kita bisa tangkap dari cerita itu? Kita itu suka mengkotak-kotakkan mana nikmat besar, mana nikmat kecil. Padahal tidak ada nikmat kecil. Semua nikmat itu besar. Kita manusia ini lemah, Pak. Kita suka mengkotak-kotakkan nikmat besar itu ini, nikmat kecil itu ini. Kalau dapat umroh nikmat besar, sujud saya lama. Tapi cuma kalau pena, ya nikmat kecil itu mah. Saya ngisi di daerah Gria Abdi Negara. Habis ngisi ada bapak-bapak pakaian lusuh, peci yang sudah menguning. Diskusi, Pak. Bagus, alhamdulillah. Senang kita kalau habis kajian ada diskusi. Kemudian beliau terakhir nanya ke saya, Ustaz, punya putra berapa? Saya bilang, alhamdulillah Bapak, atas karunia Allah saya punya 2 putri. Oh, 2 putri? Iya. Akhirnya beliau copot pecinya. Biasa orang-orang dulu kan naruh duit di sini. Nah, dan jangan Bapak juga naruh di sini ya. 100.000, 500.000 ya. Beliau ambil pecinya itu diambil, kemudian ada uang di situ, dititipkan ke saya. Ustaz, tolong berikan jajan, buat jajan anaknya, putrinya ya, dikasih ke saya. Uangnya masya Allah tabarakallah. Saya katakan jazakumullah khairan ya Pak. Baik banget Bapak itu. Insya Allah saya sampaikan kepada anak-anak. Terima kasih. Panjang terima kasih. Setelah saya buka itu 5.000 rupiah. Alhamdulillah. Penuh rasa syukur, Pak. Kadang kita merasa 5.000 rupiah. Enggak. Saya kasihkan ke anak-anak, girangnya luar biasa, Pak. 5.000 rupiah itu mereka sukacita. Alhamdulillah, mereka bisa beli jajan. 5.000 rupiah. Yang gak excited itu kita yang udah dewasa, nganggep 5.000 itu kan, itu loh ceritanya itu kita bicara mengkotak-kotakkan tadi. Bagi anak-anak saya, karena sehari-hari mereka cuma saya jatah 5.000 rupiah sehari-hari, Pak. Dapat tambahan 2.500. Alhamdulillah, panjang banget, senang ke warung ya. Bapak ibunya kadang 5.000. Ya. Tuh, kita yang suka mengkelompok-kelompokkan loh, Pak. Bagi saya, bagi kita barangkali dapat uang 1 juta, wah besar. Tapi bagi para koruptor sana yang sekali tanda tangan 50 miliar dapat 1 juta, uang kecil, Pak. Kondisi kok 1 juta. Nah kan, bagi kita masya Allah 1 juta. Alhamdulillah. Bagi saya ya, kalau Bapak mungkin beda lagi. Bagi saya wow, luar biasa. Tapi kadang kita ini suka membagi-bagi, ini nikmat besar, ini nikmat kecil. Kalau dikasih umroh, jazakallahnya panjang, sujudnya lama, sujud syukurnya, dikasih pena, diem. Ya syukur jazakallah. Tiba-tiba di depan gerbang kita ini ada 2 orang nungguin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyari apa Pak? Nyari Bapak A. Bapak A, siapa namanya? A ini. Oh, oke, saya kasih. Bapak A itu Pak ada orang. Dia katakan, maaf Bapak A, saya adalah notaris. Jadi Bapak punya leluhur di urutan yang ke-8. Anda ini termasuk garis keturunan yang mendapatkan warisan tanah seluas 100.000 hektar. Tapi syaratnya Pak, tanda tangannya sekarang juga saya tunggu setengah menit. Biar belum nyari apa-apa, ingat pena yang saya kasih. Pena, alhamdulillah. Habis itu apa? Pulang selesai transaksi itu. Alhamdulillah Ustaz,
Jazakumullah khairan Ustaz. Tadi penanya bisa saya jadikan tanda tangan Ustaz. Kalau nggak ada pena itu, saya nggak dapat tanah 100.000 hektar. Tuh kan beda lagi. Nah ini. Kadang kita itu begitu, suka mengelompok-kelompokkan mana nikmat besar, mana nikmat kecil. Makanya dikasih nikmat jadi kurang syukur. Maka nikmati, Mas. Sekecil apapun dalam perspektif kita itu besar nilainya. Syukuri nikmat itu. Walaupun dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan langsung, tapi percayalah, kalau kita sudah mensyukuri nikmat yang kita anggap kecil itu, Allah kasih amanah yang lebih besar. Terakhir, belum ya, penyakit hati. Orang yang kurang bersyukur berarti tanda hatinya berkarat. Punya penyakit itu jelas. Dosa-dosa yang menjadikan noda hitam di dalam hatinya udah numpuk banyak. Maka tidak sensitif terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak sensitif ingat sama Allah, tidak sensitif. Kenapa? Hatinya bermaksiat. Orang-orang yang dia bermaksiat hatinya kotor, nggak bisa menemukan di mana Allah, tidak menemukan di mana kemahabesaran Allah, nggak dia temukan. Berkarat penyakit itu di dalam hatinya, sehingga tidak mampu menerima kebenaran, kebaikan, mendeteksi nikmat itu datangnya dari Allah. Tidak bisa. Makanya kalau kita ini suka kurang bersyukur, utama ajarkan didik istri-istrinya, Pak. Salah satu di antara sifat wanita adalah kufranul asir, suka tidak bersyukur, mengkufuri nikmat. Maka ajari istrinya untuk mensyukuri apa saja yang sedikit. Kalau banyak ya tambah syukurnya kan. Kenapa? Karena ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Kemudian terakhir syukur yang bersyarat sudah kita sedikit singgung ya. Jadi kita suka memberikan batasan-batasan syukur pada keadaan juga. Kalau dompet terisi, bersyukur. Terus kenapa kalau dompetnya enggak terisi, enggak bersyukur? Emang enggak boleh? Emang enggak bisa kalau badan kita sakit itu enggak syukur? Bisa kalau memaknai rasa syukur itu Allah tambah kedekatan dengan Allah. Prinsipnya itu. Makanya ketika kita tidak diberikan amanah harta, sudah saatnya kita fokus terhadap ibadah dan ilmu. Jadi jangan ngawang-ngawang duit terus yang dipikirkan. Ya misal nyari duit nggak ketemu-ketemu yang banyak, ya udah yang banyak ilmunya. Caranya gitu. Jangan ilmu nggak ada, harta nggak ada. Paling tidak kita ya kalau tidak bisa mengalahkan orang lain dengan hartanya, ya kalah ilmunya, ibadahnya ditingkatkan. Maksudnya bukan kalah dalam konteks untuk berbangga-banggaan, enggak, motivasi. Jadi kalau misalnya kita berpasangan, ada pasangan, kita syukur. Kalau enggak ada, kenapa enggak bisa mensyukuri? Nikmati, syukuri. Ada yang kemudian punya anak bersyukur. Emang kalau enggak punya anak enggak bisa syukur? Harus syukuri. Ada perkara-perkara yang kita syukuri kan. Salah satunya yang membuat kita semakin fokus beramal. 2, tidak dihisab tentang anak kita dan seterusnya. Jadi ya kita itu harus berlandaskan di atas itu. Kita bisa mensyukuri semua keadaan kita. Kenapa kita kurang bersyukur? Penutup, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur.
Syukur bukan hanya ucapan, tapi perjalanan hati yang mendekatkan manusia kepada Allah. Saat hati benar-benar mensyukuri setiap nikmat, hidup pun jadi lebih bermakna dan penuh berkah. Allah sendiri dalam Ar-Rahman ayat 13, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mulailah hari ini, Pak. Luangkan waktu setiap hari, tulis setidaknya ada 3 nikmat yang kita rasakan tiap hari. Renungkan bagaimana, dari mana itu berasal, dan bagaimana bentuk rasa syukur yang harus kita wujudkan tiap hari, Pak. Apalagi kalau disinggung dengan amalia kita di yayasan. Syukuri, lebih banyak syukur kita. Mata, kehidupan, nikmat hidup. Mata, telinga, jantung, kita syukuri. Untuk apa nih? Wujud syukurnya. Pikirkan program-program amalia yang kiranya itu bisa tambah manfaat. Gitu kalimatnya. Kita syukuri nikmat iman kita. Alhamdulillah punya iman. Bagaimana caranya? Ya caranya bagaimana iman ini melahirkan amalan yang luar biasa. Kita syukuri punya keluarga, punya saudara seiman. Itu syukuri. Nikmat yang sangat banyak. Niatkan untuk memanfaatkannya dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. The amazing power of gratitude, keajaiban ataupun sebuah kekuatan yang menakjubkan dari rasa syukur adalah memberikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan yang sejati, dan motivasi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rasa cinta dan ridho Allah kepada kita.